Shalom, salam damai berkah dalam. Selamat jumpa rekan dan saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Kita sudah sampai pada perikop terakhir dari kitab Amsal bab 31. Setelah ini akan saya lanjutkan dengan dari kitab Pengkhotbah. Baik, mari kita belajar bersama Amsal 31, perikop yang terakhir. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya dibangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Demikian Amsal Salomo. Ini bab yang terakhir dari kitab Amsal, 31 bab. Dan ini perikop yang terakhir juga. Apa yang bisa kita belajar dari perikop kitab Amsal ini? Puji-pujian untuk istri yang cakap. Cakap ini maksudnya adalah pintar, bijak, penuh hikmat. Bukan cakap dalam arti menarik penampilannya, tetapi dalam arti yang lebih dalam, yang lebih tinggi. Karena istri yang bijak, mungkin lebih cocok saya gunakan kata bijak. Istri yang bijak, yang terampil, yang cerdas, yang jujur, yang setia. Lihat ini, hati suaminya percaya kepadanya. Jadi istri yang bisa dipercayai suaminya, itu adalah istri yang cakap, yang bijak, yang baik. Bukan istri yang susah dipercaya. Kalau tinggal sebentar lalu bermain di belakang misalnya, atau dipasrahi dalam soal keuangan tetapi tidak bisa mengelola keuangan, bahkan malah menghabiskan uang suaminya untuk hal-hal yang sepele, untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Memang agak susah mencari istri yang pas itu seperti ini. Ini
Makanya dikatakan sebagai ia lebih berharga daripada permata. Betul itu. Susah nyari yang lebih berharga dari permata, itu susah. Itu adalah anugerah Tuhan. Jadi kita jangan berharap seperti Salomo yang istrinya banyak itu ya, yang dipilih-pilih, bahkan sampai 1000 istri atau gundik itu masih juga belum menemukan. Akhirnya Salomo mencari perempuan lain ya, yang karena menyembah dewa-dewi yang lain akhirnya ditegur Tuhan. Itulah mencari-cari terus kesempurnaan, tidak ada. Ini memang sebuah ungkapan ya, istri yang cakap lebih berharga daripada permata. Tapi tidak usah mencari-cari yang seperti ini. Lebih baik yang sudah ada itu yang dilihat sebagai lebih dari permata. Jangan mencari istri-istri yang lain ya. Yang sudah ada ya sudah, itu dianggap sebagai itu yang lebih baik dari permata. Artinya apa? Disyukuri. Karena kita nggak bisa gonta-ganti istri, nggak bisa gonta-ganti suami. Ya, bagi istri-istri, suamimu itu adalah lebih baik daripada permata, dihargai, disyukuri. Anda sendiri yang memilihnya. Kalaupun salah milih ya sudah, nggak apa-apa. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia ya. Tapi kalau pisah rumah misalnya ditempelengi, dipukuli ya boleh juga. Pisah rumah saja ya, bukan lalu pisah lalu kawin lagi dengan orang lain, bukan itu. Kalau ada kekerasan dalam rumah tangga ya nggak apa-apa, pisah rumah ya, daripada dipukuli sampai babak belur kan nggak bagus juga ya. Yang penting nanti pada suatu saat bisa berdamai lagi, bersahabat lagi ya, bisa rukun lagi dengan suami istri. Di sini digambarkan istri yang bijak, rajin, jujur, setia. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Itu istri yang rajin. Demikian juga bagi para istri, suami yang rajin. Ia bangun pagi-pagi benar sebelum matahari terbit untuk pergi ke kantor atau untuk bekerja, mencari penghasilan, mencari penghidupan. Lalu pulang ke rumah juga matahari sudah terbenam, jadi tidak pernah sempat melihat matahari di rumah. Selalu melihat mataharinya di tempat kerja. Itu juga disyukuri ya, bagi istri-istri yang punya suami yang seperti lebih dari permata. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ini jadi tidak hanya pintar untuk keluarganya sendiri, tetapi juga berguna untuk orang lain, untuk orang yang miskin, untuk orang yang tertindas. Itu istri yang bijaksana. Juga suami yang bijaksana juga harus seperti itu. Harus mengulurkan tangannya kepada yang miskin, yang membutuhkan ya. Pada yang tertindas. Bukan kepada yang pura-pura miskin. Ada itu orang yang pura-pura miskin padahal punya penghasilan. Hanya saja tidak pintar mengelola penghasilannya sehingga jatuh miskin ya. Dikasih berapapun akan hilang, habis ya. Orang seperti itu bukan diberi bantuan tetapi perlu diberi pendidikan, dididiknya supaya pintar mengelola keuangan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ini dia istri yang baik, yang cakap, yang bijaksana. Bukan istri yang cerewet, udah ngomongnya banyak, isinya kosong. Artinya tidak ada faedahnya, tidak ada kata-kata bijaksana. Ada tuh yang pintarnya cuman marah-marah, cerewet, nuntut ini, nuntut itu, mengeluh ini, mengeluh itu. Kadang kita mengeluh juga perlu, tapi kalau kebanyakan juga nggak bagus ya. Jadi mulutnya ini dijaga. Ngomong perlu memang, tapi yang ada isinya, yang penuh hikmat dan dengan cara yang lemah lembut. Betul juga. Kalau menegur orang dengan cara yang kasar, tentu yang ditegur juga tersinggung, malah nggak mendapatkan tujuannya jadinya.
Makanan kemalasan tidak dimakan. Nah, ya, jadi istri yang cakap adalah yang rajin, senang. Pasti Anda semua yang suami-suami punya istri yang rajin senang pasti ya. Beda dengan suami yang punya istri yang malas. Waduh, piring aja kotoran nggak kotor, piring kotor tidak dicuci-cuci, cuma ditaruh di wastafel misalnya. Lalu rumahnya kotor, maunya merekrut asisten rumah tangga, tapi kan mahal kalau harus merekrut asisten rumah tangga. Mungkin suaminya nggak cukup uang untuk merekrut, untuk bayar asisten rumah tangga untuk membantu mengelola, membersihkan rumah, masak dan sebagainya ya. Kalau nggak punya cukup uang ya istrinya yang bekerja, suaminya juga bantu. Ya saling bantu, kerjasama, bersih-bersih rumah, ngerawat rumah, mendidik anak, merawat anak, ya sama-sama. Itu harus ya rajin. Ya ini dia. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Ya betul juga ya. Kalau kita sebagai anak misalnya punya ibu yang rajin, yang setia kepada bapak kita, ayah kita juga senang kan, berbahagia ya punya ibu yang seperti itu ya, yang boleh dibilang atau masuk dalam kategori seorang ibu yang berharga, yang lebih berharga daripada permata. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan sia-sia. Tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ya kita semua juga perlu ya penampilannya. Penampilan juga harus dijaga lah. Bukan berarti lalu belepotan, kusut, ya, kotor, bau misalnya, berdebu. Ya perlu juga lah penampilannya. Jangan kita membohongi diri sendiri juga. Ya, istri juga perlu sebisanya ya tampil maksimal ya untuk suami. Demikian juga suami harus tampil maksimal untuk istri. Ya memang kemolekan, cantikan fisik itu akan hilang atau akan berkurang sejalan dengan bertambahnya usia ya. Kalau usia sudah banyak ya makin lama makin kurang menarik secara fisik ya. Jadi kalau hanya mengandalkan kemolekan badan ya nanti Anda akan sia-sia saja ya. Karena kecantikan juga akan pudar. Tapi kecantikan hati akan kekal ya. Karena itu adalah sifat, bagian dari roh ya, yang bisa dilatih menjadi cantik yang tahan lama ya, sampai seumur hidup, sampai ya bertemu Tuhan yang kita sembah. Bagi saudara yang mendapat tambahan pencerahan dari Tuhan, boleh juga berbagi dengan kita semua. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum, dan juga di like. Kita sudah selesai dengan kitab Amsal, sudah 31 bab, cukup banyak juga ya saya buat video. Kitab Amsal berarti sudah ada paling tidak 31 video untuk satu bab ini ya. Tapi ada juga yang satu bab ada 2 perikop ya, seperti ini, satu bab 2 perikop. Setelah Amsal nanti akan saya lanjutkan dengan kitab Pengkhotbah. Isinya juga penuh dengan kata-kata bijaksana seperti kitab Amsal ini. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.